Kita tahu sudah beredar tulisan opini dari pakar hukum tata negara, mantan Wamenkumham juga, Denny Indrayana, terkait dugaan cawe-cawe atau ikut campurnya Presiden Jokowi dalam penentuan bakal calon Presiden 2024 dan dalam pemilu Presiden 2024. Menurut Denny, ini dilakukan Presiden Jokowi untuk mengamankan atau istilahnya soft landing pasca lengser nanti. Apa yang mendasari opini dan kritik terbuka kepada Presiden Jokowi ini dan apa respon istana? Kita bahas bersama narasumber. Sudah bergabung secara virtual ada Mas Denny Indrayana, pakar hukum tata negara dari Melbourne, Australia. Mas Denny, selamat malam. Malam, Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih Mas Denny atas waktu Anda. Saya sapa juga Mas Faldo Maldini, staf khusus Menteri Sekretariat Negara dari Jakarta. Mas Faldo, selamat malam. Malam Mbak Putri, malam Prof. Iya, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat Idul Fitri terlebih dulu. Mohon maaf lahir batin. Kita malam hari ini akan berdiskusi. Saya ke Mas Denny terlebih dulu. Mas Denny, apa yang mendasari opini Anda ini, kritik terbuka ini? Karena tuduhannya cukup serius ya. Anda menyebut beberapa lembaga, Anda menyebut KPK, Anda juga menyebut MK di sana. Ya, apa yang saya tulis bukan cukup serius ya. Sangat serius. Dari hasil saya membaca situasi, bertemu dengan berbagai kalangan, mendapat informasi, memvalidasi informasi-informasi itu, saya kemudian memutuskan untuk akhirnya terpaksa dalam tanda kutip menulis lagi semacam pandangan yang terbuka kepada publik. Ini bukan kali pertama saya pernah menulis surat terbuka kepada Presiden untuk hal-hal yang menurut saya esensial dan krusial. Niatnya adalah untuk sama-sama menjaga agar proses pemilihan Presiden 2024 itu tidak melenceng, tidak keluar dari prinsip pemilihan yang free and fair, jujur dan adil. Saya concern dari tadi bacaan informasi yang saya dapatkan, Presiden Jokowi meskipun secara panggung depan itu mengatakan tidak terlibat karena itu adalah urusan ketua partai, tapi panggung belakangnya itu sangat serius untuk kemudian sejauh ini ya tentu ada dinamikanya mendukung Ganjar Sandiaga Uno dan Prabowo Airlangga sambil mengambil langkah-langkah yang menolak atau bahkan menghilangkan kesempatan peluang Anies Baswedan dan AHY. Nah, ini menurut saya serius karena seharusnya setiap orang punya kesempatan untuk punya preferensi siapa capresnya termasuk presiden. Tapi pada saat yang menjabat masuk ke wilayah mendukung menggunakan kewenangan dan pengaruhnya itu melanggar prinsip free and fair tadi karena presiden tentu punya resources untuk dapat mempengaruhi hasil. Ini yang tidak boleh. Karena kemudian menyebabkan arena pertandingan menjadi tidak netral. Tidak netral bagi semua calon kontestan. Karena itu, karena saya concern dengan pelanggaran konstitusi ini yang lagi-lagi dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya dengan segala resikonya saya tulis itu. Pasti akan membuat tidak nyaman, tapi kan perlu diingatkan. Iya, baik. Langsung saja Mas Faldo, bagaimana Istana sejauh ini merespon atau menyikapi atau sudah menelaah tulisan dari Prof. Denny Indrayana ini? Ya, makasih Mbak Putri, izin Pak Haji Denny. Ya namanya analisis, ya semua boleh-boleh saja Mbak. Bahkan analisis Pak Jokowi maju lagi aja juga ada yang bicara begitu. Ya kita baca dan kita cerita saja. Tapi yang harus kita ingat dalam pemilu 2024 bahwa semua skenario itu ya miliknya, ya dipunyai oleh partai politik karena memang amanahnya begitu. Sebagai kandidat yang menang pemilu 5 kali ya, Pak Jokowi tentu dimintai pendapat-pendapat lah oleh banyak orang, banyak parpol, banyak pihak.
kalau saya sama Haji Denny mungkin kurang relevan diminta pendapat karena ikut tarung langsung kalah soalnya. Tapi kalau orang-orang yang sering menang gitu, tentu intinya sudah terasa, sudah memasuki pertarungan gitu. Dan Presiden Jokowi sudah jelas gitu, Mbak Putri, untuk meletakkan pondasi Indonesia Maju. Jadi ini ibarat mobil. Ini mobilnya bagus, mau supirnya siapapun, tentu sampai ke tujuan gitu. Dan itu yang sudah dikerjakan. Jadi kami kira kita tidak perlu khawatir gitu. Jadi Pak Jokowi akan berlaku dan bertindak sesuai kapasitasnya gitu. Karena ini memang pestanya partai, ini pestanya kandidat gitu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Haji Denny itu terlalu teknis untuk level seorang presiden ya gitu. Karena partai kan tahu siapa yang mereka anggap paling mungkin menang dan siapa yang akan diuntungkan mereka gitu. Jadi saya kira mungkin ya kita berharap ya tolong Bapak Presiden jangan dikecilkan gitu. Perkara puji-puji tadi kebersamaan ya kami kira itu hal yang wajar gitu. Karena ibarat ada teman kerja mau naik kelas ya perlu dibecanda-becandain gitu loh. Ini kan justru cara Bapak Presiden mendorong publik untuk semakin merasakan suasana pilpres. Dan ini kan sudah beberapa tahapan terjadi gitu. Silakan cek siapa saja orangnya, layak atau tidak orang yang dibecandain atau yang didukung atau yang dibersamai ini gitu. Jadi kami kira tentunya Bapak Presiden tidak ingin ada pihak yang merasa tersinggung, apalagi ini partai politik. Bapak Presiden itu kan mandat konstitusinya 2 kali 5 tahun, Mbak. Tapi kalau partai itu kan punya mandat yang lain gitu. Jadi jangan sampai ada perasaan sakit hati yang nantinya dalam jangka panjang akan merugikan rakyat kita. Dan sekali lagi kami tegaskan, Bapak Presiden seorang negarawan yang tahu kapasitasnya, tahu wewenangnya, jadi tidak akan offside. Jadi saya rasa masyarakat tidak akan percaya dengan analisis-analisis yang tidak beralasan, yang kosong, yang berupaya menyudutkan Presiden. Karena masyarakat kita sudah terlanjur respect, cinta kan sampai hari ini kan 77% approval ratingnya. Dan ini kan nggak main-main gitu. Waktu Pak Haji Denny jadi pejabat kayaknya nggak sampai 50% tuh angkanya gitu. Jadi inilah yang perlu kami tegaskan. Makin Presiden dikata-katai, dicurigai, approval rating naik, orang akan semakin mencari sosok keberlanjutan Jokowi di 2024. Kira-kira begitu, Mbak. Analisis kosong, Mas Denny, silakan respon Anda. Ya, saya berterima kasih atas responnya. Silahkan ditanggapi secara tertulis, saya tunggu ya. Di mana letak kosongnya, di mana letak tidak tepatnya. Jadi mari kita berdiskusi secara objektif, logikanya dituntutkan sama-sama. Kalau dikatakan, satu-satu kita bedah ya. Kalau dikatakan Presiden paham bahwa ini adalah wilayah kerja partai politik, tidak usah panjang-panjang, kita ambil satu contoh saja. Dalam buka puasa Partai Amanat Nasional, ini saya tulis juga. Di situ diberitakan ada pertemuan tertutup. Begitu pertemuan tertutup selesai, dimunculkan ide koalisi besar. Dan jelas Presiden dari situ banyak bisa eksplisit tidak eksplisit bahwa Presiden ikut terlibat mendorong koalisi besar itu. Informasi yang saya dapat, koalisi Indonesia Bersatu, itu juga Presiden terlibat. Bagaimana pertemuan dengan ketua-ketua partai dilakukan, yang saya dapat dari informasi-informasi langsung dari yang bersangkutan. Jadi itu saja sudah membuktikan bahwa Presiden yang saya sebut ikut cawe-cawe. Dan akhirnya menyebabkan, sebentar, saya belum selesai, menyebabkan bahwa negarawan dan segala macam tadi tidak tervalidasi. Bagaimana dengan mungkin dikatakan ini kan mendorong seseorang dan segala macam. Ya ada yang didorong, ada yang tidak. Saya kasih contoh lagi, Mbak. Di situ saya tulis soal, jadi strateginya tidak hanya 2, tapi saya nulis 10 ya. Kalau CNN tadi menyebutkan 2 itu kurang 8 gitu. Yang kita angkat misalnya tentang bisa jadi membuat tiket Anies Baswedan hilang. Karena adanya PK
Kepala Staf Presiden Muldoko yang sudah sejak lama dikatakan itu presiden tidak setuju, presiden tidak tahu, dan seterusnya. Mbak, ini persoalan serius. Presiden Muldoko itu langsung 1-2 menit, Mbak. Kalau dipotong saya agak sulitan ini. Kalau kemudian seorang kepala staf presiden itu dibiarkan mengambil langkah-langkah, mengambil alih partai, mencaplok partai, dan presiden mengatakan, ya saya tidak setuju, ya harus dihentikan. Karena itu merusak demokrasi kepartaian kita dan juga berbahaya bagi hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 SBY. Bahwasanya beliau diam dan membiarkan, itu artinya memberikan persetujuan. Mestinya kan ada langkah-langkah yang tidak ditegur. Bahkan kalau kemudian tidak ditanggapi oleh Pak Muldoko bisa di-reshuffle. Bahwa itu tidak dilakukan, menunjukkan ada blessing, ada persetujuan dari presiden terhadap tindakan untuk mencaplok partai. Dan itu tentu membawa konsekuensi bisa hilangnya tiket Anies dan banyak lagi. Prof Denny, kalau tidak salah beberapa analisis Anda soal penjagalan itu. Iya, Prof Denny, mohon maaf saya potong. Anda sempat juga mengeluarkan beberapa analisa dari sudut pandang hukum tata negara berkaitan dengan opini Anda yang Anda keluarkan di website Integrity ini. Dan kalau tidak salah di awal tahun ini Anda juga sempat bertemu dengan Prof Mahfud MD. Dan kemudian menyampaikan opini itu, kritik itu secara langsung kepada Prof Mahfud. Pada saat itu bagaimana respon Prof Mahfud? Karena kita tahu Prof Mahfud juga bagian dari pemerintah ini saat ini. Mbak, kalau dengan Pak Mahfud saya rutin ketemu, tidak hanya sekali 2 kali, tidak hanya Januari, berkali-kali. Kami mendiskusikan isu-isu 2 hal, Mbak, biasanya. Dan itu yang sering saya jadikan indikator parameter untuk menentukan kemana saya memilih calon presiden misalnya, yaitu kata konstitusi dan kata-kata korupsi. Maka saya sekarang yang dulunya, saya memilih Presiden Jokowi di 2014, Mbak, dengan parameter itu. Saya melihat, ini kelihatannya taat konstitusi. Oh, tapi anti korupsinya gimana? Oh, bagus, ada harapan menguatkan KPK. Faktanya, ini yang sedang dilakukan Pak Jokowi. Di panggung depan mengatakan menguatkan KPK, di panggung depan juga kemudian mengatakan undang-undang perubahan KPK itu inisiatif DPR. Tidak boleh, itu lempar batu sembunyi tangan. Undang-undang di Indonesia dibuat dengan persetujuan bersama Presiden dan DPR. Artinya apa? Presiden bersetuju. Artinya apa? DPR itu partai-partai politiknya mayoritas partai pemerintah. Kepala pimpinan koalisi di parlementer itu Perdana Menteri. Kepala koalisi dalam presidensial itu presiden. Kata presiden, buat undang-undang IKN jadi. Kata presiden, buat undang-undang Ciptaker jadi. Ya, itu perubahan-perubahan itu yang membuat Anda kemudian sekarang sulit untuk kembali mendukung Presiden Joko Widodo dan kemudian Anda juga mengatakan sudah mendukung Anies Baswedan di 2024. Perubahan undang-undang KPK adalah titik balik di mana KPK dari alat hukum menjadi alat politik, dan karenanya pemberantasan korupsi yang dijanjikan Jokowi omong kosong. 77% itu kerja-kerja PR buzzer, Mbak. Dan kerja-kerja PR buzzer. Sekarang dalam sistem sekarang sangat mudah untuk membangun opini-opini dengan cara-cara yang secara profesional tapi diatur sehingga tidak juga relevan untuk mengatakan itulah ukuran yang sebenarnya. Kerja buzzer sekarang itu sudah menjadi satu proyek dan tidak bisa jadi ukuran yang murni lagi. Itu yang kemudian Anda sudah mengatakan kepada Prof Mahfud ya? Pada saat itu awal tahun ini sepertinya. Kalau dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi banyak masalah. Diskusi saya dengan Prof Mahfud, bicara dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kami sama-sama punya concern. Bagaimana hukum, tentu saja kemudian diskusinya menjadi panjang ya. Tapi salah satu yang saya sampaikan adalah jangan sampai hukum menjadi instrumen strategi pemenangan Pilpres 2024. Saya tulis juga dalam tulisan saya itu bahwa ini ada kasus-kasus hukum menjadi bargaining politik untuk menentukan ke arah mana koalisi Pilpres dan kepada siapa sokongan capres diarahkan. Ini semua dilakukan secara
terang-terangan di depan mata kita oleh Pak Jokowi, tapi saya tidak berikan diakui. kesempatan Ya, kalau nanti kepada Mas Faldo dulu. Tidak, ya beliau kan memang harus mengatakan begitu sebagai bagian dari istana. Iya, Kalau beliau mengatakan silakan. iya, malah bin aja. Gitu. Iya, silakan Mas Faldo. Anda mengklarifikasi soal dugaan hukum ini menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Ya, ya pertama kalau ya susah juga kalau seandainya jangan dikit-dikit istana yang salah gitu, karena kan presiden selalu jadi kambing hitam atas politik copres-capres. Di beberapa kali kesempatan, ya kalau kita juga menyimak, saya yakin Haji Deni juga menyimak bahwa presiden selalu bilang, ya nanti kemungkinan saya lagi yang dituduh ada di sini gitu, bahkan sambil ngejokes gitu. Jadi ya tidak semua yang boleh presiden lakukan, ada batasannya, termasuk hak politik setiap orang-orang yang berada di luar pemerintahan dan sebagainya gitu. Kan demokrasi bekerjanya begitu. Saya kira kita sudah presiden sudah untuk jangan cawe kepada Partai Demokrat dan sebentar Prof Denny, itu kan proses hukumnya kan berjalan, Prof Denny. Karena itu penting Mbak untuk diklarifikasi. Iya, silakan Pak Haji Mas Denny, Faldo. itu kan proses hukumnya berjalan. Setiap orang, Kumham juga sudah statement kala itu, dan ya proses hukumnya berjalan, biarin aja gitu. Dan kita kan tahu prinsip-prinsip demokrasi, ada kekuasaan yang dibagi dan sebagainya. Ya saya kira Pak Haji Denny udah paham lah sampai situ. Itu yang pertama. Soal yang kedua, ya sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa Pilpres ya domainnya partai politik. Nah yang ketiga, soal KPK, ya kami kira kan itu adalah upaya untuk membuat orkestrasi baru dalam pemberantasan korupsi. Mungkin ya Prof Denny dan kawan-kawan pegiat anti korupsi juga punya concern di situ gitu. Tapi kan yang tidak jauh lebih penting adalah orkestrasi pemberantasan korupsi ini adalah langsung dipimpin oleh Bapak Presiden, dan itu yang membuat upaya ini lebih terintegrasi gitu. Integrity nih. Keingat nih backgroundnya Haji Denny nih. Jadi yang ingin dicapai adalah pendekatan yang tidak biasa-biasa saja. Presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara kita juga ingin terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi kita ini terorkestrasi, bukan melemahkan KPK, Bang. Kalau melemahkan KPK, KPK-nya sudah tidak ada. Toh KPK bekerja sampai sekarang. Abang juga bisa, Pak Haji Denny juga bisa lihat bahwa KPK terus bergerak sampai hari ini. Nah, tuduhan seperti itu, kami kira tidak indah lah gitu dalam upaya kita sama-sama ingin memberantas korupsi. Dan ya sekali lagi sayang sekali Pak Haji Denny kalau seandainya itu dituduhkan kepada KPK, sebuah institusi yang sampai hari ini terus bekerja dengan optimal, mencari cara, kejaksaan juga bekerja. Jadi ada orkestrasinya gitu loh. Kami kira di situ kita bisa lebih melihatnya secara lebih jernih ya. Oke, Prof Denny silakan. Ya. Saya juga kehabisan kata-kata mendengar. Ya, boleh. Mohon tidak dipotong, Mbak Putri. Saya juga agak kehabisan kata-kata mengomentari Mas Faldo ya, karena satu sisi saya mengerti posisi beliau sebagai bagian dari istana yang tidak bisa keluar. Tapi sisi lain saya pernah dalam posisi itu juga mengerti bagaimana dilematisnya. Nah jadi kalau kemudian dikatakan orkestrasi yang dipimpin presiden, justru di situ masalahnya. Pemberantasan korupsi sebelum ada perubahan undang-undang KPK, itu adalah KPK yang independen, KPK yang kemudian menjadi alat hukum untuk memberantas korupsi. Setelah perubahan undang-undang KPK, yang terjadi adalah KPK sebagai alat politik, karena berada di bawah presiden, tidak lagi independen. Seandainya kemudian undang-undang KPK yang melemahkan institusi KPK itu diisi oleh orang-orang yang berintegritas, masih ada harapan untuk bernafas. Presiden membiarkan teman-teman yang sudah berkorban mata seperti novel ditewekakan. Prof Denny. Presiden membiarkan orang-orang sebagaimana Firly dan kawan-kawan yang bermasalah secara etika, karena sudah pernah diperiksa melanggar etika berat, disurati oleh pimpinan KPK bahwa ini ada masalah, dijadikan ketua KPK. Jadi jangan katakan KPK itu dikuatkan, KPK dibunuh. Saya menulis buku tentang ini.
apa saja prinsip-prinsip agar KPK kuat. Kembali ke persoalan Prof. Denny, mohon maaf waktunya terbatas. Kalau tadi dikatakan, kalau tadi dikatakan Muldoko itu biarkan hukum. Bagaimana biarkan hukum? Jelas-jelas Muldoko itu orang presiden dan kemudian dibiarkan mengambil alih partai resmi secara aturan yang secara hukum jelas-jelas sudah dikatakan dari Kementerian Hukum sampai putusan pengadilan juga salah. PK dibiarkan. Belum lagi kita bicara bahwa itu ada tukar guling dengan perkara di KPK. Banyak sekali persoalan dan Presiden Jokowi membiarkan. Itu sebabnya menurut saya cara Presiden untuk ikut dalam Pilpres 2024 adalah cara yang melanggar konstitusi. Harus kita tegur dengan keras. Saya menyediakan diri untuk mengambil langkah ini dengan resikonya. Tapi saya tentu saja paham Bung Faldo tidak akan berani bicara. Betul Bang Denny apa yang aku sampaikan. Tentu beliau akan bicara ini kosong, tidak masalah. Silakan Mas Faldo. Hati nurani yang bisa bicara, satu hati nurani yang bisa bicara, dua biarkan publik yang menilai. Silakan Mas Faldo. Dan pada siapa sebenarnya kebenaran itu dialamatkan. Silakan Mas Faldo. Kita sangat setuju sekali apabila publik yang dikasih kesempatan menilai, Pak. Karena semua boleh setuju, boleh tidak ya. Kita semua punya pendapat. Kalau saya punya paradigma, kita presidensialisme, esensinya begitu. UU KPK yang baru itu arahnya ke sana, Bang. Kalau pembangunan tidak berjalan, tindakan koruptif sogok menyogok masih jalan, publik bisa salahkan presiden kalau yang sudah diberikan baju dinas, mobil dinas, staf, dan ajudan dari uang-uang kita. Uangnya juga gede kan, 20 triliun lebih untuk pemilih presiden, dan itu tanggung jawab. Jadi jangan bilang dikit-dikit perkuat KPK dan ini lepas tangan. Justru presiden memimpin orkestrasinya, salah satunya KPK. Soal tuduhan mencaplok partai politik, Mas Faldo. Melemahkan KPK. Soal tuduhan mencaplok partai politik, Mas Faldo, silakan. Nggak jauh-jauh sih Mbak dari kalimat saya yang pertama gitu ya. Ini Pak Haji Denny banyak tuduhan-tuduhannya dan orang bisa ngelihat, publik bisa ngelihat, proses hukumnya biarin aja berjalan karena kan ada hak-hak dalam demokrasi yang juga harus kita hormati gitu. Tapi yang jelas sekali lagi ditegaskan, Bapak Presiden seorang negarawan, tahu kapasitasnya, wewenang, jadi tidak akan offside. Kira-kira begitu aja. Terakhir sekali saya perlu disclaimer juga ke Prof. Denny. Prof. Denny, tahun 2014 Prof. Denny memilih Presiden Jokowi, kemudian saat ini tidak mendukung dan sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Betul ya, Prof ya? Betul. Ya, baik. Betul, dan saya punya alasan-alasan kenapa demikian. Ya, betul. Saya punya alasan kenapa sudah saya tulis dalam satu juga surat keterangan juga saya posting di website saya. Betul. Dan Anda juga sudah menyampaikan itu kepada Prof. Mahfud MD, betul. Ya. Baik. Saya sudah menyampaikan kepada Prof. Mahfud MD dalam konteks bahwa saya punya hak untuk memilih bersama satu orang rekan anti korupsi yang sama-sama berpikir bahwa ada dalam ukuran yang tadi konstitusi dan anti korupsi itu kami menilai ini kita bisa memberikannya kepada Mas Anies. Kalau kemudian itu dianggap berbeda pandangan tidak ada masalah. Tapi poin saya, Putri, poin saya Presiden Jokowi harus diingatkan bahwa beliau adalah kalau betul negarawan harus bersikap netral, tidak ikut mendukung secara berlebihan dan menggunakan resources kepresidenannya. Dan juga membiarkan ada partai dicaplok yang konsekuensinya menyebabkan capres yang lain tidak bisa ikut pemilu. Terima kasih. Itu clear dan silakan publik menilai dengan kacamatanya. Terima kasih Prof. Denny. Kacamata hati Bung Faldo tentu. Ya, terima kasih Prof. Denny sudah berdiskusi pada malam hari ini. Mas Faldo juga terima kasih sudah berdiskusi. Disclaimer itu perlu kami sampaikan sebagai media yang independen. Terima kasih Prof. Denny dan Mas Faldo. Selamat malam. Malam.